Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Cahaya Fatimah, NPM 19 17 05 10 16 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem bus. Yang pertama, pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Selanjutnya ada perkembangan sistem bus. Generasi pertama yang menggunakan bus bersama yang fungsi utamanya adalah menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data. Generasi kedua sudah mampu memisahkan komputer menjadi dua, yaitu CPU dan memori, dan perangkat keras lainnya, dengan sebuah bus controller di antaranya. Generasi ketiga telah muncul di pasaran sejak tahun 2001. Selanjutnya ada interkoneksi bus. Struktur bus sebuah bus biasanya terdiri dari beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, saluran data. Saluran data atau data bus adalah lintasan yang digunakan sebagai perpindahan data antar modul. Secara umum, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32. Saluran ini bertujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data disebut lebar bus dengan satuan bit. Misal, lebar bus 16 bit. Yang kedua yaitu saluran alamat. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Perlu diketahui, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Misalnya, mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki alamat hardware-nya. Yang ketiga yaitu saluran kontrol. Saluran kontrol atau control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Selanjutnya ada prinsip operasi. Prinsip operasi bus adalah sebagai berikut. Operasi pengiriman data ke modul lainnya. Yang pertama, meminta penggunaan bus, dan yang kedua, apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Kemudian operasi meminta data dari modul lainnya. Yang pertama yaitu meminta penggunaan bus. Yang kedua mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Dan yang ketiga menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Selanjutnya ada jenis-jenis bus. Yang pertama yaitu dedicated bus, adalah bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya paket data saja atau alamat saja. Sifat-sifatnya: 1. Data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. 2. Rancangan lebih mahal. Dan 3. Kecepatan transfer data lebih tinggi.
Selanjutnya itu adalah multiplexed bus, yaitu bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Sifat-sifatnya: 1. Jalur data dan address dijadikan satu. 2. Rancangan lebih murah. 3. Kecepatan transfer data lebih lambat. Berikut adalah gambar dari struktur bus. Selanjutnya yaitu hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Faktor-faktor yang terjadi adalah semakin besar nilai propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, antrian penggunaan bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data, dan yang terakhir arsitektur bus jamak. Selanjutnya yaitu contoh-contoh bus. Yang pertama bus ISA. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA, industri standar arsitektur, yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Yang kedua adalah bus PCI, Peripheral Component Interconnect atau PCI, adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus periferal. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer data 263 MB per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatan saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Selanjutnya adalah bus USB. Semua perangkat periferal tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer bersama-sama merancang bus untuk peralatan input atau output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Selanjutnya ada jenis transfer data yang menggunakan bus, yaitu yang pertama operasi read, operasi write. Yang ketiga adalah operasi read modify write. Yang keempat adalah read after write. Dan yang terakhir adalah operasi block. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.